Sebelum kamu tanda tangani, sebaiknya kamu baca baik-baik isi kontrak pernikahan tersebut, agar kau tidak menyesal. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namaku Salsabila, gadis sederhana dari Bandung yang hidup hanya berdua dengan ibu dalam kemiskinan. Saat hidup kami nyaris hancur karena utang dan penyakit yang diderita ibu, datang tawaran dari wanita misterius bernama Bu Muna, sahabat lama ibu. Ia membawa proposal pernikahan dari seorang sultan Arab kaya raya bernama Syekh Zayed Al-Malik, dengan mahar fantastis, 100 miliar rupiah. Awalnya aku menolak, karena bagaimana mungkin aku menikah dengan pria asing yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya? Tapi saat ibu mencoba bunuh diri karena merasa jadi beban, aku menyerah. Bukan karena cinta, tapi karena putus asa. Pernikahan terjadi di ruang tamu rumah kami. Tanpa pesta, tanpa senyum, tanpa restu dari hatiku sendiri. Aku dikirim ke Riyadh, tinggal di istana megah namun penuh rahasia. Malam pertama pun tiba, tapi bukan pelukan atau kebahagiaan yang kudapat, melainkan kontrak dingin yang harus kutandatangani. Saat itu, aku sadar, aku bukan istri, aku hanya alat. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata aku bukan satu-satunya. Istri-istri sebelumnya hilang. Dan sekarang, aku bisa jadi korban berikutnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Salsabila. Usia 21 tahun. Tinggal di pinggiran Bandung bersama ibu yang sudah lama sakit-sakitan. Ayah sudah lama meninggal. Hidup kami berdua adalah perjuangan harian melawan utang, lapar, dan putus asa. Pagi-pagi aku biasanya keliling komplek menjajakan kue basah buatan sendiri. Tapi sejak ibu tak bisa bangun dari tempat tidur, semua makin berat. Bahkan listrik rumah kami sudah beberapa hari diputus. Satu-satunya lampu yang menyala hanya lilin di sudut dapur. Sampai hari itu datang. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan reot kami. Seorang wanita elegan turun dari mobil, mengenakan kerudung mahal dan tas branded. Ibu tiba-tiba gemetar melihat wajahnya. "Bu Muna?" katanya pelan. Ternyata dia sahabat lama ibu semasa mondok di pesantren. Sudah puluhan tahun tak berjumpa, kini datang bak malaikat, membawa kabar mengejutkan. Bu Muna duduk di ruang tamu yang sempit dan lembab, membuka map besar berisi dokumen. Dengan tenang ia bicara, "Salsabila, aku bawa lamaran dari sahabat suamiku di Riyadh. Namanya Syekh Zayed Al-Malik, seorang konglomerat. Beliau ingin istri yang sederhana dan sopan. Maharnya 100 miliar rupiah, tunai." Aku nyaris muntah mendengar jumlah itu. Tapi juga sadar, jumlah itu bisa menyelamatkan hidup ibu. Aku langsung berdiri. "Maaf, saya tidak bisa. Saya gak kenal dia. Saya bukan barang." Tapi ibu wajahnya hancur seketika. Malamnya, aku menemukan ibu di kamar mandi, pergelangan tangannya berdarah, mencoba mengakhiri hidup. Ia menangis. "Maaf, Bei. Ibu cuma gak tahan lihat kamu sengsara karena ibu." Aku menyerah. Bukan karena cinta, tapi karena keputusasaan. Esoknya, akad nikah dilangsungkan di ruang tamu rumah kami yang bau apek dan sempit. Tak ada pesta, tak ada senyum. Aku hanya menunduk saat penghulu bicara. Setelah selesai, Bu Muna menyerahkan koper berisi uang ke ibu. Lalu aku dibawa pergi malam itu juga, tanpa sempat pamit ke siapapun. Perjalanan panjang membawaku ke Riyadh. Di bandara, aku dijemput oleh 3 pria Arab tinggi besar dan 1 wanita muda yang mengenalkan diri sebagai Laila. "Aku istrimu juga, tapi jangan khawatir, kita akan akrab nanti," katanya sambil tersenyum sinis. Jantungku berdetak cepat. "Aku istrimu juga?" Sesampainya di istana, aku terperangah. Bangunan megah berdinding putih gading dengan gerbang besi emas menjulang tinggi. Tapi entah kenapa, saat melewati gerbang itu, aku justru merinding. Seolah memasuki tempat yang tidak akan bisa kutinggalkan dengan mudah.
Malam pertama belum datang, tapi rasa takut sudah mencengkeram seperti cakar harimau di dadaku. Langit riad menyala keemasan saat aku tiba di istana. Tapi hatiku kelabu. Gerbang istana tertutup di belakang mobil, mengunci nasibku di dalam. Laila, wanita muda yang mengaku juga istri Syekh Zayed, menyambutku dengan tatapan tajam meski bibirnya tersenyum. "Selamat datang di rumah yang tidak akan pernah kamu tinggalkan," bisiknya pelan dalam bahasa Indonesia yang fasih. Aku tersentak. Kenapa dia bicara begitu? Kami berjalan melewati lorong panjang berlapis marmer. Lantai berkilau seperti cermin, tapi justru membuat langkahku terasa hampa. Para pelayan perempuan memakai gamis hitam dan penutup wajah. Semua membungkuk saat aku lewat. Tapi tak satu pun menatapku. Tidak ada sapaan, hanya keheningan yang aneh. Seperti istana ini tidak punya jiwa. Laila membawaku ke sebuah kamar besar dengan ranjang bertiang emas dan lampu gantung kristal yang terlalu terang. Tapi tidak ada kehangatan. Di atas meja, tergeletak sebuah map tebal. Laila menunjuknya. "Baca dan tanda tangani. Itu kontrak sebagai istri." Aku memelototi map itu. Isinya peraturan. Tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh menyentuh barang-barang pribadi suami. Tidak boleh tanya soal istri-istri sebelumnya. Tidak boleh. Terlalu banyak larangan untuk hubungan yang seharusnya suci. Malam tiba. Aku duduk sendirian di kamar, mengenakan gaun pengantin yang entah kenapa terasa lebih seperti seragam tahanan. Pintu terbuka. Seorang pria tinggi, berjubah putih masuk perlahan. Dialah Syekh Zayed Al-Malik. Wajahnya tegas, dingin, tidak ada senyum sedikit pun. Tanpa sepatah kata, ia duduk di sofa, membuka map yang tadi kubaca. "Kamu sudah tanda tangan?" tanyanya. Aku mengangguk ragu. Ia hanya mengangguk balik. "Bagus. Maka kita resmi jadi pasangan, sesuai hukum." Tapi tak ada sentuhan. Tak ada pelukan. Tak ada malam pertama. Sebaliknya, ia menyerahkan sebuah kartu. "Ini aksesmu. Tapi ingat, kamu tidak boleh masuk ke lantai 3. Ucapan itu membuat bulu kuduku berdiri. Kenapa harus lantai 3? Apa yang disembunyikan di sana? Tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Hari-hariku berubah. Setiap pagi aku sarapan sendirian. Laila sesekali datang. Kadang menyindir, kadang diam. Kadang ia hanya duduk dan memandangi jendela sambil berkata, "Kita semua dulu pernah berharap, Bi. Tapi harapan itu akan kau kubur dalam-dalam di sini." Aku makin bingung. Siapa kita semua? Berapa banyak istri yang pernah tinggal di istana ini? Di lorong-lorong istana, aku mulai menghafal langkah kaki para penjaga. Mereka berpatroli tiap jam. Di malam hari, sering terdengar suara seretan dari lantai atas. Seperti lemari digeser. Seperti benda berat diseret. Tapi tak pernah ada penjelasan. Satu malam aku mengendap ke taman belakang. Duduk sendirian sambil menatap langit. Tapi langit riad pun terasa dingin. Lalu suara Laila terdengar dari balik pilar. "Bei, kalau kamu punya rencana kabur, buang saja. Di sini, kamu bisa hilang begitu saja tanpa jejak. Seperti yang lain." Saat aku menatapnya, Laila hanya tersenyum tipis. "Dan jangan kira kamu istri satu-satunya." Dadaku sesak. Aku pikir aku sudah menjual diri demi nyawa ibu. Tapi ternyata, yang kubeli dengan hidupku adalah mimpi buruk yang belum juga selesai. Hari keempat di istana. Aku sudah seperti boneka yang berjalan tanpa tujuan. Bangun, sarapan sendiri, duduk di taman, lalu tidur dengan gelisah. Syekh Zayed jarang muncul. Kalaupun datang, hanya untuk memastikan aku tidak macam-macam. Laila sesekali datang, tapi tidak lagi ramah. Semakin hari, dia tampak resah. Aku sempat melihatnya menangis di balkon lantai 2 saat fajar. Tapi saat aku dekati, dia menghilang seperti bayangan. Rasa penasaran tentang lantai 3 makin kuat. Apalagi sejak aku melihat pelayan pria membawa kotak besar ke atas saat tengah malam. Aku pura-pura tidur tapi diam-diam mengintip dari pintu kamar. Kotak itu berat,
Beberapa pria butuh waktu untuk membawanya. Tapi yang lebih aneh, mereka turun tanpa membawa apapun. Dan besok paginya, tak ada yang bicara soal itu. Sore itu, aku memberanikan diri bertanya ke salah satu pelayan yang paling tua, bernama Maryam. Wajahnya lembut. Sorot matanya keibuan. Maaf Maryam, boleh aku tanya siapa saja istri Syekh sebelum aku? Ia tampak panik. Buru-buru menunduk. Maaf saya tidak tahu. Nona, jangan tanya soal itu. Demi keselamatan Nona. Lalu ia pergi tergesa-gesa. Kalimat terakhirnya berputar di kepalaku. Demi keselamatan Nona. Aku mulai mencari petunjuk. Diam-diam, aku masuk ruang perpustakaan pribadi Syekh yang dilarang dimasuki. Di sana, di balik deretan buku Arab tua, aku menemukan laci kecil terkunci. Tapi yang mengejutkan, di dinding pojok perpustakaan itu tergantung sebuah lukisan besar. Ada 5 wanita berwajah berbeda. Semuanya cantik, berbeda negara, dan di bawahnya tertulis nama. Laila adalah salah satunya. Dan aku mendapati ruang kosong di sisi kanan lukisan, seolah ada tempat untuk satu potret lagi. Hatiku mencelos. Apa itu untukku? Malam harinya, aku melihat Laila di dapur. Ia sedang membuat teh dengan tangan gemetar. Aku dekati. Laila, aku lihat lukisan itu. Kamu salah satu istri yang difoto, kan? Ia menoleh dengan air mata berlinang. Kami semua dulu berpikir ini rumah surga, BI. Tapi ternyata, kami tidak lebih dari koleksi. Laila akhirnya buka suara. Ia adalah istri ketiga. 2 istri sebelumnya hilang. Tidak ada pemakaman. Tidak ada kabar. Mereka hanya pergi dari istana dan tidak pernah kembali. Aku masih di sini karena aku nurut. Tapi bukan berarti aman. Sebab semua yang terlalu penasaran cepat atau lambat akan diganti. Ucapan itu menusuk. Dan yang lebih menyeramkan, ia berkata, kalau kamu masih hidup sampai bulan depan, kamu mungkin bisa selamat. Tapi kalau tidak, ya, lihat saja potret kosong itu. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan hanya karena takut, tapi karena aku sadar. Aku telah masuk ke dalam labirin tak terlihat. Dan waktu terus berjalan. Di pagi berikutnya, aku mendapat surat kecil di bawah pintu. Tulisannya halus, tanpa nama pengirim. Malam ini, lantai 3. Ada yang harus kamu lihat. Tapi jangan sampai ketahuan. Jantungku berdegup kencang. Surat itu bisa jadi jebakan. Tapi jika ini satu-satunya cara untuk tahu kebenaran, maka aku harus ambil risiko. Malam itu terasa berbeda. Udara di dalam istana terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jam tua di lorong berdentang pelan saat menunjuk pukul 2 dini hari. Aku berdiri di depan tangga menuju lantai 3. Tanganku gemetar memegang surat kecil yang tadi kuterima. Tak ada tanda siapa pengirimnya. Tapi bisikan dalam hatiku berkata bahwa aku harus naik. Sekarang juga. Dan aku tahu, sekali langkah ini kuambil, tak akan ada jalan kembali. Perlahan aku menaiki anak tangga satu persatu. Setiap lantai kulewati terasa seperti menyusuri lorong rahasia dari dunia yang tak seharusnya ku tahu. Lantai 3 gelap. Hanya satu lampu remang-remang yang menyala di ujung lorong. Aku menyusuri dinding dengan tangan, memastikan tak menginjak apapun. Dan tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ujung lorong. Suara tangisan pelan, seperti anak kecil yang tersesat. Hatiku tercekat. Apakah ini jebakan? Atau masih adakah seseorang di lantai ini? Aku mendorong satu pintu pelan. Di dalam, ruangan penuh lemari kayu tua. Bau apek, seperti ruangan yang tak pernah dibuka. Di tengah ruangan, ada cermin besar yang ditutupi kain merah. Aku hampiri dan perlahan membuka kain itu. Yang kulihat membuat darahku berhenti mengalir. Di cermin itu, terukir nama-nama perempuan. 5 nama. Dan salah satunya adalah nama Laila, dengan tanda silang merah di sampingnya. Di bawahnya, ada ruang kosong. Dan di atasnya, tertulis namaku. Salsabila binti Ridwan. Aku mundur panik, hampir menjatuhkan vas tua. Tapi sebelum aku keluar,
Sebuah suara pelan berkata dari balik lemari. Tolong, aku membeku. Aku mendekat, membuka lemari dengan pelan, dan aku menemukan seorang perempuan muda, kurus, rambutnya kusut, dan wajahnya seperti bayangan. Namaku Aisyah. Aku istri pertama, bisiknya. Mataku membelalak. Aku dikurung sejak aku coba kabur dari istana ini. Mereka bilang aku sudah mati. Tapi aku masih hidup. Mereka ingin menyingkirkanku karena aku tahu semua rahasia. Aisyah gemetar saat berkata, kamu harus pergi sebelum Syekh tahu kamu sudah kesini. Kalau tidak, kamu akan bernasib sama. Aku membantunya berdiri. Tapi sebelum kami keluar dari ruangan, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Suara sepatu keras. Dan aku tahu, itu Syekh Zayed. Dengan panik, aku menutup lemari dan bersembunyi di balik rak. Pintu terbuka. Syekh Zayed berdiri di sana. Sorot matanya tajam. Ia berjalan pelan ke arah cermin, lalu melihat nama-nama yang terukir di sana. Aku tahu kamu di sini, Salsabila, katanya dingin. Tapi tenang, aku tidak akan menyakitimu, kalau kamu tetap diam dan menurut. Nafasku tercekat, jantungku berdegup tak karuan. Tapi yang paling membuatku ngeri, dia menoleh dan berkata pelan. Kamu tahu, wajahmu cocok sekali untuk lukisan keenam. Saat ia pergi, aku keluar dari persembunyian. Aisyah memegang tanganku. Dia akan buatmu seperti kami. Diabadikan dalam bingkai. Tapi tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Malam itu, aku tak tidur. Aku tahu hidupku di ujung pisau. Dan satu-satunya jalan keluar adalah melawan, sebelum semuanya terlambat. Fajar belum menyingsing, tapi hatiku sudah penuh badai. Setelah kejadian semalam, aku tahu waktuku di istana ini tinggal sebentar. Aisyah masih bersembunyi di ruang rahasia lantai 3. Tubuhnya lemah, tapi semangatnya masih menyala. Kalau kamu bisa keluar, Bei, ceritakan pada dunia. Jangan biarkan ada yang masuk perangkap ini lagi. Kalimat itu menjadi sumpah yang menempel di jantungku. Aku menyiapkan rencana. Diam-diam. Selama 2 hari aku mencatat jadwal para penjaga. Aku hafal waktu pergantian shift dan jalur patroli. Laila mulai jarang terlihat. Aku curiga. Mungkin dia tahu aku sudah tahu terlalu banyak. Tapi justru malam itu, ia muncul diam-diam di kamarku. Ia memelukku. Maafkan aku, Bei. Aku pernah sepertimu. Tapi aku kalah oleh rasa takut. Di tangannya, ia menyerahkan kunci kecil. Ini untuk gerbang belakang. Gunakan saat azan subuh. Waktu itu lorong akan kosong. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu apakah ini pertolongan atau jebakan lain. Tapi aku tak punya pilihan. Aku peluk Laila, dan dia berbisik pelan. Kalau kamu selamat, jangan lupakan kami. Ia pergi tanpa menoleh. Sejak saat itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Pagi buta, aku membangunkan Aisyah. Kita keluar sekarang. Kami menyusuri lorong belakang, bersembunyi dari pantulan cahaya. Saat tiba di gerbang kecil dekat dapur, aku membuka kunci dengan tangan gemetar. Bunyi klik kecil terdengar. Gerbang terbuka. Untuk pertama kalinya, angin luar istana menyentuh wajahku. Aisyah menangis. Tapi belum sempat kami melangkah lebih jauh. Suara teriakan terdengar dari belakang. Para penjaga mengejar. Kami berlari, tanpa alas kaki, menembus taman istana yang luas dan sunyi. Satu peluru terdengar melesat. Aisyah jatuh. Darah mengalir dari kakinya. Aku ingin kembali, tapi ia berteriak. Lari! Jangan berhenti. Tangisku pecah. Tapi aku tahu dia benar. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya berakhir. Aku terus lari keluar gerbang utama yang mulai terbuka saat azan subuh berkumandang. Beberapa warga lokal mulai berdatangan menuju masjid. Saat mereka melihatku berdarah dan menangis, mereka langsung mengerumuni dan melindungiku. Para penjaga mundur, tak bisa berbuat banyak di tengah keramaian. Aku diselamatkan. Polisi lokal datang setelah warga melapor. Aku dibawa ke kantor KBRI.
Tubuhku lemas. Tapi aku memegang satu hal. Aku hidup. Dan aku membawa kisah yang harus disebarkan. Tentang seorang sultan Arab yang menyimpan mimpi buruk di balik megahnya istana. Tentang perempuan-perempuan yang hilang tanpa suara. Tentang pernikahan tanpa cinta yang ternyata lebih menakutkan dari kemiskinan. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke Bandung. Rumahku masih sama kecilnya. Tapi kini penuh kehangatan. Ibu menangis melihatku pulang. Kami memulai hidup dari awal. Uang tak kami bawa. Tapi harga diri kami kembali utuh. Dan Aisyah? Aku belum tahu nasibnya. Tapi setiap malam aku berdoa. Semoga Allah menyelamatkannya. Dan semoga suatu hari nanti, tak ada lagi gadis sepertiku yang terjebak dalam istana penuh dusta.